Pemirsa, tragedi mematikan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tanggal 1 Oktober lalu memasuki babak baru. Tim gabungan independen pencari fakta yang dinakodai oleh Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan sejumlah rekomendasi hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Hal ini pemirsa dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo kemarin dan kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2022. Kita bisa baca bersama. Beliau mengatakan baru akan dilaporkan oleh tim gabungan independen pencari fakta esok pagi, ini berarti hari ini, kepada saya, dan baru besok pagi. Jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang. Hal ini disampaikan tanggal 13 kemarin, ini berarti akan disampaikan kepada publik hasilnya oleh Presiden Joko Widodo hari ini, siang nanti. Kita akan nantikan bersama apa saja isinya, tetapi memang tim gabungan independen pencari fakta ini sudah melakukan analisis hasil dari investigasi. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat apa saja yang hasil temuan dari TGIPF. Analisis ini dilakukan sejak tanggal 12 Oktober kemarin, pemirsa, di mana TGIPF ini mengantongi barang bukti yang dianggap krusial. Salah satunya adalah kandungan kimia gas air mata yang pada beberapa waktu lalu ini diperiksa di laboratorium. Kemudian hal lain yang juga menjadi sorotan atau temuan oleh TGIPF adalah pertandingan malam hari antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober lalu ini diduga untuk mengakomodir iklan rokok, begitu ya, ini disampaikan oleh anggota TGIPF Renald Kasali kepada awak media. Kemudian itu tadi adalah sejumlah temuan dari TGIPF. Bagaimana kemudian temuan dari LPSK terkait dengan tragedi di Kanjuruhan? Kita menuju ke slide berikutnya. Mungkin bisa di full screen saja supaya masyarakat ini bisa membaca dengan jelas. Yang pertama adalah penggunaan gas air mata. Menurut LPSK ini dinilai berlebihan karena ada gas air mata yang diarahkan ke tribun di mana tidak terlihat ada indikasi Aremania yang akan bergerak turun ke lapangan. Temuan berikutnya pemirsa, Kapolres Malang nonaktif AKBP Verly dianggap tidak melarang menggunakan gas air mata karena di video briefing terhadap pasukan penggunaan gas air mata sama sekali tidak disebut. Sehingga LPSK menyimpulkan AKBP Verly sama sekali tidak melarang untuk penggunaan gas air mata. Temuan berikutnya ada relawan medis yang dipukul oleh oknum aparat. Relawan medis pemirsa. Temuan yang keempat adalah adanya tabung gas air mata yang jatuh di atap ambulans yang berisikan 6 orang di dalamnya dan salah satunya ini adalah anak-anak. Ironisnya anak-anak yang berada di ambulans itu meninggal dunia. Kemudian ada juga oknum TNI yang menyeret seorang Aremania. Jadi tidak hanya oknum TNI yang melakukan tendangan kungfu dan memukul pakai pentungan saja, tetapi ada juga oknum TNI yang menyeret seorang Aremania. Terkait dengan sejumlah temuan tersebut pemirsa, Kapolri pun juga angkat bicara. Kita akan simak bersama apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia mengatakan ada isu bahwa gas air mata kedaluarsa, semuanya kami dalami sehingga ini menjadi bagian yang kami jelaskan dengan melibatkan ahli kimia, toksikologi, ahli yang membidangi kedokteran, pernafasan, dan mata menjadi satu rangkaian jawaban. Sebelumnya pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa seluruh korban meninggal ini bukan karena gas air mata, melainkan karena kekurangan oksigen. Nah, hal ini pun seakan jadi antitesa dari salah satu temuan TGIPF yang mengatakan bahwa gas air mata jadi penyebab utama banyaknya korban meninggal. Karena kalau kita logika, penonton ini tidak akan keluar buru-buru dan berdesakan dan sehingga mengakibatkan sesak nafas kalau tidak ada lontaran gas air mata oleh polisi. Itu adalah logika yang sangat bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian kemarin setelah diperiksa oleh Komnas HAM ada respon yang diberikan oleh pihak broadcaster. Kita akan simak bersama. Ada sejumlah poin. Yang pertama, pihak broadcaster ini mengatakan bahwa otoritas final jadwal pertandingan ada pada PT LIB. Kemudian draft jam pertandingan ditentukan oleh PT LIB, ini sudah dalam waktu 1 tahun begitu. Dan juga pihak broadcaster sekaligus membantah ada penalti jika ada perubahan jam. Karena memang pada tanggal 18 September setelah pihak Polres Malang merespon atau meminta jadwal pertandingan ini dimajukan ke pukul 15.30, pada saat itu PT LIB mengatakan bahwa menolak begitu ya, dengan alasan takut kalau ada penalti jika ada perubahan jam atau jam pertandingannya dimajukan. Berikutnya kita akan menuju ke slide terkait dengan hasil audit tim evaluasi teknis keandalan Stadion Kanjuruhan. Ini ada beberapa poin kemarin disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ini kami rangkum dari medcom.id.
Yang pertama adalah tidak ada tangga di tribun ekonomi. Kemudian yang kedua, tidak ada pintu darurat. Dan yang ketiga, pintu stadion tidak berjarak dengan anak tangga dan elevasi tangga terlalu curam. Tiga hal ini pemirsa dari kacamata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi faktor utama penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Kemudian kita menuju ke slide berikutnya, ini masih terkait dengan hasil audit tim evaluasi teknis keandalan Stadion Kanjuruhan. Beberapa temuan lainnya pemirsa seperti penerangan stadion yang kurang layak, kemudian ada kamar kecil yang tidak standar dan juga tidak layak. Ada juga pagar pembatas stadion lapangan yang mudah dilompati dan tidak ada perimeter keamanan di sekitar stadion. Berbekal 7 temuan inilah kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kemarin mengatakan bahwa akan ada renovasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Kita menuju ke slide berikutnya. Berdasarkan 7 temuan dari Kementerian PUPR itulah maka diputuskan untuk melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan. Renovasi ini akan diawali dengan pembuatan desain yang butuh waktu antara 3 hingga 4 bulan. Sehingga praktis renovasi ini baru akan bisa dimulai sekitar awal tahun 2023. Ini berarti antara bulan Januari sampai dengan Februari. Dan diperkirakan butuh waktu 1 tahun untuk penyelesaiannya. Menteri PUPR mengatakan atap Stadion Kanjuruhan nantinya rencananya akan dibuat melingkar sama seperti Stadion Manahan di Surakarta. Sementara untuk anggaran renovasi yang belum tahu berapa besarannya ini akan bersumber dari APBN. Pemirsa, besar harapan agar rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo hari ini tidak jadi macan kertas yang miskin implementasi. Alangkah baiknya ungkapan saatnya berbenah sepak bola Indonesia tidak jadi omong kosong belaka. Renovasi stadion saja tidak cukup untuk perbaiki kualitas sepak bola tanah air. Mental seluruh insan sepak bola tanah air pun juga harus dibenahi. Mulai dari pemerintah, pengurus, penyelenggara pertandingan, klub, bahkan hingga supporter. Semuanya harus koreksi diri dan berbenah diri.